Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulida. Saya mahasiswa PPB dalam jabatan kategori 2 di Universitas 11 Maret. Di sini saya memahami sosiologi di SMA Negeri 1 Pembangunan, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam konflik sosial dengan menggunakan model problem-based learning divariasikan dengan high metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ulang-ulang. Untuk siap, ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Adakah yang tidak hadir hari ini? Iya. Oke, silahkan cek dulu di samping kalian apakah sudah bersih atau belum lingkungannya. Bagaimana di seragam kalian sudah rapi semua? Sudah. Oke. Siap untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah. Oke, sebelum ke materi hari ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang permasalahan sosial. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konflik sosial. Sebelum ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat menganalisis macam-macam konflik sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis solusi penyelesaian konflik sosial. Oke. Gambar apa ini? Tawuran. Oke, ada yang mau menjawab oleh penyebabnya? Oke, silakan Asra. Saling ejek di media sosial yang berujung tawuran. Oke, gambar tawuran antar pelajar biasanya disebabkan oleh saling ejek di sosial media. Pernah melihat tawuran di lingkungan kalian? Pernah. Kemarin itu ada tawuran di Iya. Biasanya melihat videonya tuh mereka tuh bawa senjata tajam. Itu sangat ngeri sekali. Dan itu ternyata anak-anaknya itu masih SMA. Nah, itu ada 25 anak yang diamankan. Mungkin penyebabnya itu bisa yang pertama saling ejek, seperti tadi yang dikatakan Asya. Yang kedua adanya dendam pribadi, dan itu dendamnya menjadi dendam pokok. Di sini konflik sosial itu berasal dari kata konfligen, artinya saling memukul. Nah, seperti yang tawuran tadi, kan saling memukul. Walaupun sebenarnya konflik itu tidak harus saling memukul, tapi ini secara istilah ya. Oke. Kalau secara luas itu konflik ya apa ya? Jadinya pertentangan dua belah pihak. Nggak mungkin kan kalau kalian hanya berkonflik sendiri kan sangat nggak mungkin. Pasti ada pihak lawannya. Pertentangan antara dua belah pihak yang berbeda kepentingan. Cara singkatnya itu kayak kalian kalau mau beli jajan, misalkan si A pengen beli sebelah, si B pengen beli ubah. Ayo kan, apa namanya? Ayo A. Setelah itu kan kalian memutuskan ya wes. Biar adil hari ini bisa sebelah, besok beli kita terjadi konflik di Batak. Ada pertanyaan? Belum. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam konflik sosial. Konflik vertikal. Oke, konflik vertikal itu apa, Ca? Konflik yang berikan statusnya. Oke. Berarti pihak yang berkonflik itu berbeda statusnya. Contohnya ini, buruh menolak upah kurang. Biasanya yang berdemo itu kan apa ya? Karyawan pabrik mendemo atasannya atau pemilik pabrik. Nah, di sini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Sementara yang si buruh itu pengennya upahnya kan tinggi, tapi si pemilik pabrik itu pengennya tuh mengeluarkan modal
tapi menghasilkan mengeluarkan modalnya dikit tapi menghasilkan keuntungan yang besar. Ya, karena itulah terjadinya konflik vertikal, berbeda kelas sosialnya, berbeda status. Oke, lanjut. Konflik laten. Di sini konflik laten berarti sifatnya tersembunyi ya, laten. Itu kayak bahaya laten itu kan bahaya yang tersembunyi. Berarti konflik yang tersembunyi itu kayak konflik tertutup ya. Konflik yang diketahui hanya pihak yang berkonflik saja. Contohnya ini konflik apa? Rumah tangga atau konflik keluarga. Di sini kan biasanya yang mengetahui ya hanya pihak yang berkonflik saja. Sedangkan orang yang di luar biasanya kan tidak tahu. Nah, ini sering terjadi. Kadang kalian konflik dengan adiknya, dengan kakaknya, karena apa ya? Hal-hal sepele, misalkan rebutan remote, rebutan mahal. Itu termasuk konflik laten. Hanya pihak yang berkonflik yang mengetahui adanya konflik. Berarti bisa dikatakan kalau konflik laten itu berarti konflik tertutup atau tersembunyi. Ini ada LKPD. Jadi hari ini kita akan membentuk kelas ini menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya itu 5 sampai 6 orang. Nah, selanjutnya kalian bisa membuat mind mapping tentang macam-macam konflik sosial. Nanti kalian tuliskan misalkan kelompok 1 tentang konflik apa? Kelompok 2 konflik horizontal. Begitu seterusnya. Sekarang kita akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Kita akan hitung dari pojok sana. Oke, 1 sampai 6. 3, 4, 5. Oke, sekarang gini. Kelompok 1, 2 di sini, 3, 4 di pojok sana, 5, 6 sini. Biar tidak terjadi apa ya? Biar tidak terlalu berkerumun. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Lalu kan nanti ada 2 anak untuk mewakili presentasi ya. Karena kalian sudah selesai melakukan diskusi dan membuat mind mapping menggunakan Canva, berarti sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Nanti satu kelompok diwakilkan oleh 2 orang presentator. Nah, waktunya singkat saja 5 sampai 10 menit. Nanti dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 itu menanggapi tentang kelompok 1 yang ada pertanyaan. Kita mulai saja ya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Suhati Nisik. Di sini saya tidak sendiri tetapi bersama rekan saya Naila Siwi Isnani. Nah, teman-teman, kelompok kami itu menjelaskan atau menganalisis konflik vertikal. Tiga mind mapping dari kami. Bagus tidak? Masya Allah. Nah, konflik vertikal. Pengertian konflik vertikal. Konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sejajar karena berbeda statusnya. Jadi konflik ini tuh tidak sejajar karena kalian kalau misal mendengar kata vertikal itu pasti kan garis lurus dari atas ke bawah kan. Nah itu kan tidak sejajar. Di sini diibaratkan buruh pabrik yang berada di posisi bawah dan pemilik modal yang berada di sisi atas. Jadi
statusnya berbeda. Nah, untuk contohnya itu konflik antara buruh pabrik dan pemilik modal karena meminta kenaikan upah seperti yang sudah saya jelaskan. Untuk penyebab dan solusinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab konflik vertikal. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan, seperti kepentingan buruh pabrik yang ingin mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan pemilik modal ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan modal yang rendah. Yang kedua yaitu perbedaan status sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu perbedaan latar belakang. Setelah penyebab ada pula solusinya, yaitu dilakukannya mediasi antara perwakilan dari buruh dengan pemilik modal dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Yang kedua yaitu membuat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua-duanya. Nah, jadi seperti itulah analisis dari kelompok kami. Silakan kelompok dua untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nikolas, saya perwakilan dari kelompok 2 yang menanggapi kelompok untuk kelompok 1. Untuk moderator dan pembaca suaranya sudah keras dan materi yang disampaikan jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu, penampilan yang sangat luar biasa. Karena semua kelompok sudah maju, berarti saya akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silakan kalian bisa scan balik di sini. Nanti ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Waktunya cukup 15 menit. Ini evaluasi pembelajaran untuk mengetahui seberapa kalian bisa menangkap materi. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah, berapa nilai kalian? 100. Wah, ternyata itu hebat sekali ya. Oke. Karena pembelajaran kita ini sudah selesai, sebelum menutup pembelajaran hari ini saya akan meminta satu anak untuk menyimpulkan atau merefleksikan dari ini kita mempelajari apa saja. Oke, silakan Alvanesya. Hari ini kami mempelajari beberapa macam konflik. Salah satunya yaitu konflik vertikal dengan konflik horizontal. Oke, terima kasih. Betul sekali, hari ini kita mempelajari tentang macam-macam konflik sosial. Yang pertama apa, anak-anak? Konflik yang keempat, yang kelima, konflik sudah pintar semua ya anak-anak di sini. Alhamdulillah. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan
akan mempelajari konflik sosial lagi, karena macam-macam konflik itu kan masih banyak sekali. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas di komisikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yang akan mulai. Selesai.